Yesus kau damai, hai Yesus kau dalam hatiku, hai Yesus kau sifat baru tak sampai. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kamis 25 Juli 2024. Dan tentunya kita semua dalam keadaan sehat dan kita tetap merasakan kebaikan Tuhan. Untuk itu marilah kita juga memberi diri untuk disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dari Yohanes 10 ayat 14 dikatakan demikian. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Domba itu hewan penurut. Domba sangat jeli mendengar suara gembalanya. Namun domba lemah, mudah terperdaya oleh binatang buas. Maka dia akan merasa aman jika mendengar suara gembalanya datang. Gembala adalah penjaga kawanan domba, menggambarkan seorang pemimpin yang menentukan arah yang harus dituju, yaitu sumber air dan padang rumput. Di dalam nas ini orang percaya digambarkan seperti domba dan Yesus adalah gembala. Demikianlah Yesus mengarahkan hidup manusia kepada Allah sumber kehidupan, dan orang percaya pun selalu hidup di jalan yang telah ditunjukkan kepadanya. Maka benarlah yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya, dalam arti mendengar suara Yesus, akan beroleh hidup yang kekal. Dan juga dalam buku Ende nomor 221 ayat 2-3 dikatakan, parmahan Yesus ki biru-biru naau ditogu-togu todiki dangbe marmara au. Saya dipatongo nau tu hasonangani diiring-iring Yesus au merdalan lau tusi. Hal itu mau mengatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh berkata, akulah gembala yang baik, yang mulia, yang absolut. Itu dikatakan karena ada banyak gembala yang menyesatkan, yaitu Farisei, ahli Taurat. Maka Yesus mengatakan, ikut dan dengarkanlah aku, maka engkau akan beroleh kehidupan. Sebab Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya pada Yesus akan dituntun ke air yang segar, rumput yang segar, yaitu kehidupan yang memuaskan, menyejahterakan, kehidupan yang berkelimpahan dalam arti terus-menerus berkelanjutan berkat itu. Bahkan saat engkau berjalan dalam lembah kekelaman, menghadapi bahaya, maut, sakit, kecewa, kegagalan, Tuhan tetap besertamu. Hingga suatu saat nanti engkau masuk ke rumah Bapa yang kekal. Yesus telah menuntun kita kepada Bapa. Dia rela mati disalibkan. Maka hendaklah kita, setiap umat percaya, tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Biarlah umat semakin peka dan jeli mendengarkan suara Tuhan, agar hidup kita tidak tersesat selama berada di dunia yang penuh dengan persimpangan-persimpangan jalan dan juga godaan ini. Amin. Terpujilah Allah yang maha baik, sebab engkaulah gembala kami melalui Tuhan Yesus Kristus yang menuntun kami kepada kehidupan yang kekal, kepada Bapa. Maka selama kami berjalan di jalan Tuhan dan mendengarkan setiap panggilan dan firman Tuhan, maka kami akan beroleh ketenangan. Kehidupan kami akan Engkau tuntun
dan akan dimampukan dalam menghadapi berbagai tantangan, bahkan penyesat, bahkan keinginan yang hendak menghancurkan kami, sehingga kami pada akhirnya beroleh kemenangan bersama-sama dengan Yesus. Kami bersyukur hari ini Tuhan tetap menuntun hidup kami dan akan selalu bersama-sama dengan kami sepanjang hidup, sehingga apapun yang kami kerjakan itu berkenan di hadapan-Mu, baik dalam suka maupun duka. Engkau selalu ada bersama dengan kami, sebab Engkau adalah Immanuel. Maka dimuliakanlah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.